Kisah Malin Kundang, anak yang lupa bersyukur. Hai sahabat kecil, yuk subscribe dan bunyikan lonceng. Selamat menonton kisah Malin Kundang, anak yang lupa bersyukur. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan kecil di tepi pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Anak itu bernama Malin Kundang. Ia adalah anak yang rajin, sopan, dan selalu membantu ibunya setiap hari. Setiap pagi, Malin membantu ibunya menjual hasil tangkapan ikan ke pasar. Mereka hidup sederhana, tapi penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Malin, nak, meski kita hidup sederhana, kita harus selalu bersyukur ya. Iya, Bu. Malin akan selalu membantu ibu dan berdoa supaya hidup kita lebih baik. Hari demi hari berlalu. Malin tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Namun di hatinya, ia ingin mencoba keberuntungan di luar desa. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai. Kapal itu milik para pedagang dari negeri seberang. Ibu, izinkan Malin ikut kapal itu. Malin ingin bekerja dan mencari rejeki agar bisa membahagiakan ibu. Kalau itu keinginanmu, pergilah nak. Tapi jangan lupa untuk selalu ingat ibu dan kampung halamanmu. Sambil berlinang air mata, sang ibu melepaskan kepergian Malin. Ia berdoa setiap hari agar anaknya selamat dan sukses. Beberapa tahun kemudian, kapal dagang yang membawa Malin kini telah menjadi kapal besar dan mewah. Malin telah menjadi orang kaya, memiliki banyak harta, dan bahkan menikahi seorang wanita cantik dari keluarga terpandang. Namun sayang, kesuksesan membuat Malin lupa pada ibunya dan kampung halamannya. Suatu hari, kapal besar Malin berlabuh di pantai tempat ia dulu tinggal. Orang-orang desa berlari ke rumah ibu tua yang sederhana itu. "Bu, lihat, kapal besar datang. Katanya pemiliknya bernama Malin Kundang." Hati sang ibu bergetar. Ia bergegas pergi ke pantai dengan langkah tertatih. Air matanya menetes, bahagia dan haru karena akhirnya ia akan bertemu anaknya kembali. "Malin, anakku, akhirnya ibu bertemu denganmu lagi, nak." Namun Malin yang kini berpakaian mewah menatap ibunya dengan dingin. "Perempuan tua itu siapa?" "Mungkin pengemis, sayang, jangan dekat-dekat." Malin merasa malu dilihat istrinya. Ia pun menolak ibunya di depan banyak orang. "Pergi, perempuan tua. Aku bukan anakmu." "Malin, nak, ini ibu. Ibu yang dulu membesarkanmu dengan kasih sayang." Namun Malin berpaling dan berjalan ke kapalnya, tanpa menoleh sedikit pun. Orang-orang desa terdiam menyaksikan kejadian itu. Ibu Malin jatuh bersimpuh di pasir. Hatinya hancur. Dengan suara bergetar, ia berdoa. "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, hukumlah dia agar ia menyadari kesalahannya." Beberapa saat kemudian, langit tiba-tiba gelap, angin berhembus kencang, petir menyambar, ombak menggulung tinggi. Kapal Malin berguncang hebat di tengah laut. "Tolong! Ampun Tuhan!" Namun semuanya terlambat. Petir besar menyambar dan ombak menghantam kapal itu. Keesokan harinya, ombak besar membawa tubuh Malin yang telah berubah menjadi batu di tepi pantai. Orang-orang desa menatap batu itu dengan sedih. Mereka tahu itu adalah Malin Kundang. Beberapa waktu kemudian, pantai itu kini menjadi tempat yang sering dikunjungi orang. Batu yang menyerupai manusia sujud masih berdiri di sana, mengingatkan setiap orang agar tidak durhaka kepada orang tua. "Malin, ibu sudah memaafkanmu, nak. Semoga kau tenang di sisi Tuhan." Air laut tenang kembali. Burung-burung berterbangan di langit biru, seolah membawa pesan kedamaian dari hati seorang ibu. Dari kisah Malin Kundang, kita belajar banyak hal. Selalu bersyukur atas kasih sayang orang tua. Jangan pernah melupakan asal dan jasa orang tua sekecil apapun.
Kekayaan dan kemewahan tidak akan berarti tanpa kerendahan hati dan rasa hormat. Dan yang paling penting, selalu bersabar dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap rezeki dan ujian yang kita terima. Karena cinta seorang ibu dan syukur seorang anak adalah dua hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton ya adik-adik. Salam sayang sahabat kecil.